Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada video kali ini, saya akan mencoba membuat sebuah contoh demo atau presentasi se eh, otomatis tes, di mana eh, nanti kita akan mencoba sebuah script yang kita buat untuk melakukan tes otomatis terhadap website, di mana website ini kita contohkan adalah jatengtilang.id. Tools yang saya gunakan di sini adalah Catalon Studio yang versi free-nya, dan satu lagi kita akan coba bandingkan dengan menggunakan Selenium IDE yang versi open source. Di video kali ini, scanner test yang kita buat nanti akan fokus pada konfirmasi via web. Teman-teman bisa lihat di sini konfirmasi via web. Kita akan coba membuat memasukkan data apa misalnya, kemudian referensi pelanggaran, kemudian masukkan nomor polisi, kemudian submit, kemudian kita akan memilih apakah Anda benar pemiliknya, ya, apakah benar Anda pengendaranya, ya, kemudian kita mengisi emailnya, kemudian mengisi nomor HP-nya, kemudian konfirmasi. Dan tes skenario selanjutnya kita bagi dua sesi ya, satunya yang konfirmasi ini, kemudian satunya lagi adalah print surat dengan halaman yang berbeda, yaitu jatengtilang.id print. Kita coba dari sini dulu. Di sini sudah saya buat skenario tesnya dengan menggunakan Catalon, di mana skenario tesnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kita coba langsung jalankan saja. Run. Oke, kita mulai dari open browser. Dia mulai otomatis ya teman-teman. Saya tidak melakukan gerakan apapun di layar komputer. Kemudian dia nanti nge-scroll ke bawah, kemudian input, submit, email, nomor HP, ada delay sebentar, konfirmasi, simpan. Oke, selesai. Itu hanya sebatas itu saja tes scriptnya. Jika kita coba bedah scriptnya, di sini step by stepnya seperti sudah ditampilkan tadi. Ada open browser, kemudian navigate ke URL, ke halaman jatengtilang.id landing, kemudian ada scroll ke bawah, scroll ke elemen konfirmasi via web, kemudian melakukan input data, kemudian submit. Ada delay di sini, habis delay kemudian text screenshot. Oh ya, di sini ada text screenshot. Nanti kita coba lihat text screenshotnya, hasil dari text screenshot yang dilakukan oleh Catalon ini, oleh script yang kita buat ini. Kemudian setelah input tadi di awal ya, input referensi pelanggaran sama nomor polisi, kan kita klik submit tuh. Habis klik submit, nanti mengarah ke halaman berikutnya. Kemudian di sini ada action. Klik pemilik, apakah Anda benar pemiliknya, kemudian klik ya, saya benar pemiliknya. Sama juga apakah benar Anda pengendaranya, ya saya benar pengendaranya gitu. Kemudian
menginput emailnya, kemudian menginput HP-nya atau kontak number, delay 3 detik. Di sini ya teman-teman ada delay 3 detik. Kemudian klik konfirmasi. Bagian bawah ini ada klik konfirmasi dan text screenshot. Setelah itu delay 5 detik, close browser. Nah, text screenshot yang saya maksud tadi adalah ada di sini. Ini adalah tampilan text screenshotnya. Text screenshot pertama, kemudian text screenshot yang kedua. Kita close. Jadi apa gunanya sih? Gunanya tes otomatis ini? Ya tentu saja gunanya adalah untuk melakukan stress test ya. Kita bisa input, masukkan data dengan skenario yang macam-macam, kemudian otomatis si script yang kita buat menjalankan tes terhadap website yang dipesan oleh klien tentunya. Apakah website, nanti bisa ketahuan performa websitenya, apakah websitenya cukup bagus responsnya atau justru malah ada perlu perbaikan di dalam respons yang cukup lambat. Oke, itu tadi skenario pertama. Kita lanjut ke skenario kedua. Di halaman Jateng Tilang ID print. Di halaman ini nanti kita akan melakukan klik raw pertama, kemudian cetak surat terpilih. Kita coba jalankan seperti biasa tadi. Saya sudah melakukan membuat skripnya, jadi tinggal kita jalankan saja apa saja yang di dalam script ini. Nanti akan ada action open browser, kemudian navigate to URL di halaman jatengtilang.id print, kemudian melakukan klik terhadap raw pertama dari tabel data surat teguran, kemudian lakukan klik pada button atau tombol cetak surat terpilih. Oke. Kemudian ada text screenshot, kemudian terakhir delay 5 detik, kemudian close browser. Kita coba jalankan. Oke, ini dia jalan. Open browser menuju ke halaman jatengtilang.id print, kemudian klik raw pertama, cetak surat. Oke, selesai. Kemudian close browser. Oke. Coba kita lihat text screenshot yang dibuat oleh script yang kita buat tadi, yang barusan jalan. Oke, ini dia screenshot. Apa sih tujuannya saya melakukan screenshot ini? Kan otomatis tes itu kan biasanya suka ditinggal-tinggal tuh kan ya, karena saking banyaknya skenario yang dibuat, maka kita pun cenderung ya sudahlah tinggal aja, nanti otomatis selesai. Nah, screenshot ini tuh menjadi sebuah tanda gitu, tadi udah selesai belum sih, tadi beneran jalan atau enggak sih. Nah, begitulah tujuan dari screenshot tersebut. Nah, barusan kita coba menggunakan katalon ya untuk dua skenario yang berbeda, satunya dengan halaman konfirmasi via web, kemudian satunya lagi di halaman jatengtilang.id print. Kita coba menggunakan skenario yang sama dengan tools yang berbeda. Apa itu? Kita menggunakan tools, satunya adalah Selenium IDE. Selenium IDE ini open source dan sudah banyak yang menggunakan tools ini, tapi dalam versi yang lebih
robust atau lebih advance dengan bantuan IDE lain seperti Eclipse misalnya. Tapi untuk sekedar demo saja, kita bisa menggunakan alternatif IDE ini sehingga kita bisa lebih cepat dalam membuat sebuah scanner test yang sederhana ini. Kita contohkan tadi kan ada konfirmasi sama print ya. Nah, ini saya sudah coba merekam, kemudian tinggal kita jalankan, merekam konfirmasi langkah-langkah yang sudah kita lakukan melalui aplikasi Selenium IDE ini. Nah, ini hasilnya script tes yang sudah direkam, tinggal kita jalankan saja. Kita coba contohkan ya. Kita coba jalankan. Kalau untuk yang ini kita sekaligus jalankan dua-duanya secara serial ya. Satu selesai, lanjutkan yang lain. Coba kita jalankan. Nah, ini landing page-nya, konfirmasi. Nah, ini lebih cepat ya, lebih cepat dari yang Katalon tadi, karena memang ada pengaturannya biar lebih cepat kalau di Selenium IDE ini. Oke, udah selesai secepat itu. Mulai dari konfirmasi, berhenti di print surat. Oke. Saya tidak coba membandingkan antara Katalon dengan Selenium ya, soalnya memang keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hanya saja saya rasa untuk video kali ini kita cukupkan untuk sekedar pemberitahuan aja, informasi bagi teman-teman. Ya, beginilah tes otomatisasi tes itu. Jauh lebih mudah daripada 5-10 tahun yang lalu, di mana sangat sulit untuk menggunakan tools-tools seperti ini. Harus memahami berbagai macam logik pemrograman yang jelimet juga, yang susah, yang apabila teman-teman tidak terlalu paham, teman-teman akan mudah menyerah dalam membuat sebuah scanner test ini. Kemudian yang perlu ditekankan selanjutnya adalah apakah selalu otomatis tes ini semudah ini atau sesederhana ini, tinggal merekam langkah-langkah yang biasa digunakan untuk testing, kemudian si toolsnya menjalankan secara otomatis langkah-langkah yang sudah direkam tadi? Tentu saja tidak. Semakin kompleks form isiannya, semakin kompleks skenario-nya, semakin banyak atribut atau field yang terlibat dalam pengisian skenario test tersebut, maka semakin rumit juga script yang kita buat, semakin rumit juga automation test skenario yang kita buat. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah ketika menemukan form dengan bentuk yang tidak biasa, seperti form isian data dengan pop-up. Kan biasanya ada halaman yang ketika kita mau mengisi datanya muncul pop-up-nya. Nah, itu kan perlu penanganan yang berbeda tuh. Pengalaman saya yang sebelumnya memang hal-hal seperti ini perlu coding yang ekstra, di mana form yang pop-up itu mempunyai ID atau parent ID yang berbeda. Nah, kita bisa bahas itu di next video ya. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah ketika kita menemukan kalender misalnya. Nah, hal-hal seperti kalender ini kan pop-up juga nih. Penanganannya itu lebih rumit daripada sekedar mengisi text field biasa gitu. Daripada mengisi text field seperti search ini misalnya. Kalau ini kan kita klik dulu, kemudian misal kalau tanggalnya adalah tanggal yang dinamis, ditentukan tanggal 13 atau tanggal 15, itu kan berbeda bulan, berbeda
tanggal juga, berbeda ID. Kalau kita melihat ke dalam struktur ID dari elemen dari si halaman website ini, berbeda tanggal, berbeda bulan, berbeda tahun, berbeda pula atributnya. Nah, hal-hal seperti ini itu tidak mudah untuk di cover dalam sebuah script automation test. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika dihadapkan pada skenario seperti tabel data surat teguran ini misalnya. Ini masih sederhana ya, masih satu row saja. Kalau misal ada 1000 row misalkan, dengan lokasi yang berbeda-beda. Lokasinya ada di Simpang 5, di Simpang Adipura, di Simpang 4, di Simpang 3. Nah, misalkan dari 1000 row itu hanya dicari yang Simpang 5 saja yang mau dicentang, kemudian dicetak suratnya. Nah, dari skenario script test yang kita buat di Katalon, itu tidak bisa otomatis terbuat begitu saja. Kita harus melakukan riset secara mendalam terhadap data surat teguran ini. Dari tabel data surat teguran ini, itu ID lokasinya itu siapa saja gitu. Row-nya itu dibaca satu persatu sampai 1000 row. Kemudian dibaca di kolom lokasinya hanya khusus yang Simpang 5 saja misal. Nah, ketika menemukan row dengan lokasi Simpang 5, baru melakukan action centang. Hal-hal seperti ini tentu di automation test script-nya perlu script yang lebih advance, script yang tidak bisa dibuat hanya dengan mengandalkan fungsi yang sudah ada dari Katalon atau Selenium IDE ini. Kemudian yang tak kalah penting adalah jika teman-teman membuat test skenario sebuah website yang masih dalam proses development. Nah, ini jadi masalah juga nih. Untuk membuat video ini saja, beberapa kali saya harus merevisi script yang saya buat. Kenapa? Karena script yang pertama dibuat ternyata berbeda ketika dijalankan itu tidak berjalan. Kenapa? Karena ternyata si websitenya masih dalam masa development. Ada beberapa hal yang berubah di dalamnya, sehingga script yang saya buat tidak sesuai untuk website yang telah direnovasi gitu, telah dideploy ulang dengan script dengan komponen atau halaman yang berbeda dari sebelumnya. Itu aja sih tantangannya ya. Seperti kalau webnya masih dalam masa development, tentu saja script yang kita buat dengan susah payah di awal sebelumnya, ternyata setelah kita jalankan ternyata nggak jalan. Rupanya ada penambahan baru, action baru, atau atribut baru, atau isian baru. Misalkan ini nanti jadi 3, kan bisa saja kan, ada input referensi pelanggan, ada input nomor polisi, ada input apa lagi, kan bisa saja karena masih masa development. Iya, kalau itu tidak menjadi sebuah inputan yang wajib diisi. Nah, kalau wajib diisi kan skenario kita jadi tidak jalan sebagaimana mestinya, sehingga kita harus melakukan record ulang atau memperbaiki script kita agar sesuai dengan websitenya. Dan ini menjadi kayak semacam kejar-kejaran gitu kan. Scriptnya udah jadi dengan versi website yang sebelumnya, ternyata websitenya begitu kita mau ngeran scriptnya, websitenya udah di deploy ulang, udah ganti versi, udah nambah text fieldnya, udah ganti actionnya kan, begitu ya. Menjadi perlu diperhatikan pada saat kita membuat tes skenario, untuk diperhatikan bersama dengan tim yang menjadi satu tim dalam membuat website ini gitu. Oke, begitu aja. Semoga menjadi sebuah wacana atau sebuah gambaran
wawasan baru, ilmu baru bagi teman-teman dalam memahami bagaimana cara kerja sebuah automation test menggunakan tools-tools yang sudah tersedia, yaitu Catalon Studio dan Selenium IDE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.